Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Ajid Bustami, salah satu dosen pada program studi Ekonomi Syariah, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, dengan NIDN 0029079207. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bagian dari penyusunan dokumen dukung PDD UKT-PT. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Pembangunan Syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi Ekonomi Syariah dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan reguler, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam ekonomi pembangunan syariah melalui pemahaman konsep, instrumen, prosedur, dan evaluasi kinerja. Ruang lingkup utama mencakup problematika pembangunan negara muslim, teori pembangunan Islam Ibnu Khaldun, dan makosid syariah. Indikator pembangunan ekonomi Islam, pengukuran kemiskinan, kebijakan pembangunan, pembiayaan syariah, serta peran keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan hibah dalam pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kemampuan yang diharapkan dari capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ekonomi pembangunan, problematika pembangunan negara muslim, serta teori pembangunan konvensional dan Islam. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis teori pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, serta indikator pengukurnya. 3. Mahasiswa mampu menganalisis isu kemiskinan, ketimpangan, dan kebijakan pembangunan dalam perspektif Islam secara kritis. 4. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan strategi pembangunan Islam berbasis sumber daya manusia, pembiayaan syariah, keuangan sosial, dan kebijakan integratif. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini diambil dari beberapa referensi seperti Muslim Civilization karya Muhammad Umar Capra, Ekonomi Pembangunan Islam karya Huda, Ekonomi Mikro Islam karya Adi Warman Karim. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dengan menggunakan beberapa mode disesuaikan dengan materi tiap pertemuan, seperti mode daring, luring, atau hibrid. Juga mode perkuliahan berbasis project-based learning, case-based learning, dan problem-based learning, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah interaktif dan tanya jawab dengan pendekatan student center learning, dilanjutkan dengan analisis kasus atau mini project. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu kuis atau afektif dengan bobot 20%, analisis kasus atau UTS dengan bobot 25%, project dengan bobot 25%, proyek akhir atau UAS dengan bobot 30%. Sebagai bagian dari dokumentasi ini, saya akan menampilkan salah satu rekaman proses pembelajaran dalam kelas, khususnya pada materi pembangunan ekonomi dalam Islam, pendekatan makosid syariah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahman amin. Apa kabar semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul lagi dan diberikan kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di pertemuan ke-11, tidak terasa, dan kita akan lanjutkan materi dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah. Topik hari ini yaitu tentang pembangunan ekonomi dalam Islam, pendekatan makosid syariah. Di pertemuan ke-12 kita sudah belajar bersama-sama terkait 5 makosid syariah. Ada hifzuddin, kemudian hifzuddin menjaga agama. Yang kedua apa? Hifzun nasl, menjaga keturunan. Hifzun nafs, artinya menjaga jiwa. Yang keempat hifzul akal, menjaga akal. Yang kelima hifzul mal, yang belum disebutkan, menjaga harta. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan mendalami lagi perbedaan fundamental. Fundamental itu berarti perbedaan mendasar antara ekonomi pembangunan konvensional dengan ekonomi pembangunan Islam. Secara umum kayaknya tidak ada perbedaan antara pembangunan Islam dengan pembangunan konvensional, sama aja. Tapi apakah betul seperti itu? Coba kita lihat dari data. Kita akan sampaikan berdasarkan data-data yang ada. Nah, untuk memperjelas, data yang akan saya pakai atau gunakan adalah dari Indonesia saja. Karena kita tinggalnya di Indonesia, jadi datanya kita ambil dari Indonesia. Teorinya tetap kita ambil dari teori ekonomi pembangunan syariah. Perbandingan yang pertama, kalau ekonomi pembangunan konvensional, maka yang difokuskan oleh teori ini adalah pertumbuhan, ekonomi pertumbuhan. Jadi yang pertama PDB, produk domestik bruto, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu GDP kalau dalam penyebutannya, dan investasi. Jadi pemerintah kita di Indonesia itu juga menerapkan ekonomi Pancasila, tetapi lebih condong kepada ekonomi kapitalisme. Nah, di Indonesia sendiri coba kita lihat apakah lebih mendahulukan atau mengedepankan produk domestik bruto atau investasi ketimbang maslahat. Kita lihat berdasarkan data. Nah, di Indonesia ini menjadi program unggulan presiden kita tahun 2025, di mana Indonesia dikenal oleh dunia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi peringkat 1 di negara G20. Jadi di tahun 2025 kemarin ada beberapa prestasi Indonesia. Prestasi Indonesia salah satunya adalah Indonesia peringkat 1 pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025. Disebut pertumbuhan ekonomi itu berarti ada 4 indikator minimal. Alat ukurnya ada spending government, belanja pemerintah, atau yang kedua tingkat konsumsi. Jadi konsumsi masyarakat kita itu berarti tahun 2025 itu tinggi. Berarti juga government spending, belanja pemerintah itu maksudnya bangun jalan tol, kemudian perbaiki jalan, bangun IKN, itu government spending. Kemudian belanja barang dan jasa, pengadaan motor listrik. Nah, pengadaan motor listrik, mobil listrik, dan lain-lain. Kemudian investasi berarti pertumbuhan investasi di Indonesia yang dari luar negeri menginvestasikan dananya untuk Indonesia berarti tinggi juga. Nah, ternyata Cina kalah sama Indonesia tahun 2025 pertumbuhan ekonominya.
Arab Saudi, Singapura, padahal kita tahu Cina itu termasuk negara dengan perekonomian terkuat kedua di dunia. Yang pertama kan Amerika Serikat. Data itu keluar dari mana? Dari IMF. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di mata kuliah atau pertemuan yang lain. Jadi nomor 1 Amerika, nomor 2 China. Tapi dari sisi pertumbuhan, Indonesia ini dibangga-banggakan oleh pemerintah kita di tahun 2025 terbaik. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau pertumbuhan perekonomian kita itu baik, kira-kira maslahatnya untuk masyarakat kita sebanding nggak dengan yang kita dapatkan? Misalkan orang tua kita dari gajinya 5 juta per bulan, tiba-tiba di 2024, tiba-tiba di 2025 gajinya naik jadi 20 juta. Berarti pendapatannya, pertumbuhan produktivitas orang tua kita bagus dan pendapatannya juga makin bagus. Tapi anaknya ternyata bajunya compang-camping, motornya sering mogok, nggak dibelikan yang baru. Kira-kira sebanding nggak itu dengan, apakah itu sudah sesuai dengan kemaslahatan di rumah tangga? Nah, sangat jomplang sekali. Pendapatan orang tua baik, tapi motor anaknya dibiarkan rongsok. Setiap ke kampus harus ke bengkel dulu. Padahal kan bisa, nggak harus beli baru, tapi bisa diperbaiki. Nah, kita lihat dengan pertumbuhan yang ada ini dan pemerintah mengagung-agungkan, kita lihat kondisi masyarakat kita. Nah, ternyata di tahun 2025 juga Indonesia adalah negara nomor 1 di ASEAN paling nganggur. Artinya tidak produktif. Pendapatannya kecil, yang sudah punya pendapatan kena PHK. Jadi di ASEAN, Indonesia itu peringkat 1 negara paling nganggur. Oke, itu di tahun 2025. Dari sini saja terlihat sangat jomplang sekali. Kalau government spending, investasi, konsumsi kita bagus, seharusnya di tingkat bawah masyarakat ini juga semakin baik. Artinya apa? Kalau investasi masuk, ada perusahaan baru, kemudian masyarakat ada penerimaan karyawan baru, dan berarti pengangguran berkurang. Teorinya seperti itu, tapi faktanya kok jomplang. Ada permasalahan apa ini di negara kita? Nah, kita bisa lihat data dari OJK. Di Juli 2024, tingkat konsumsi kita itu 37,8%. 2024 ya. Di 2025 berarti tingkat konsumsi kita naik jadi 75,4%. Di satu sisi penganggurannya tertinggi di ASEAN, tapi aneh, kok bisa konsumsi di Indonesia itu sangat tinggi? Ini kan aneh ya. Ibaratnya kalian dulu dapat pekerjaan, bulan depan kalian di PHK, artinya nggak ada gaji lagi, tapi justru belanja kalian semakin tinggi. Ini kan aneh. Alasannya kenapa? Nanti next. Cicilan pinjaman 10,7 2024, 2025 10,9. Berarti bisa jadi konsumsi yang tinggi itu disebabkan yang pertama karena pinjaman. Bisa pinjol, bisa pinjam ke bank, dan lain-lain. Data yang kedua, nah ini menarik, ternyata kita itu di tahun 2025 konsumsi yang tinggi itu ditopang oleh hidup dari tabungan. Buktinya apa? Di tahun 2024 tabungan masyarakat di Indonesia itu 15,5%, tapi di tahun 2025 turun jadi 13,7%. Berarti konsumsinya ini negatif. Kalau konsumsi yang banyak disebabkan oleh produktivitas yang tinggi, artinya gaji kita naik, kemudian konsumsi kita naik, masih aman. Tapi kalau gajinya tetap, konsumsinya lebih tinggi, itu bahaya. Yang lebih bahaya, nggak punya penghasilan, tapi konsumsinya tinggi, berarti gali lubang tutup lubang. Pinjol atau makan uang dari tabungan. Di tahun 2025 ternyata data itu membuktikan bahwa pengguna pay letter itu naik 23,8%. Nah, ternyata pay letter itu buy now pay later. Beli sekarang, bayarnya nanti. Berarti kamu bisa beli semuanya
yang diinginkan, mulai dari elektronik, sepatu, tapi nanti bayarnya. Nah, penggunanya naik di tahun 2025. Lagi-lagi tesisnya betul bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi kita terbaik lebih baik, terbaik nomor 1 dan mengalahkan China. Menurut data ternyata tingkat kenaikannya disebabkan oleh dari 4 indikator tadi ya, government spending, investasi, konsumsi, dan yang satunya saya lupa. Dari keempat ini ternyata yang mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita bisa lihat datanya, 53,7% peningkatan GDP atau produk domestik bruto kita. Kenapa jadi nomor 1 di apa namanya, negara G20? 53,7% disebabkan oleh konsumsi. Kalau negara maju, negaranya yang bertumbuh, disebabkan oleh investasi atau government spending, itu justru bagus. Seperti China. China itu tingkat konsumsinya dalam 1 tahun itu cuman 10-15% saja. Indonesia tadi kenapa tinggi sekali penerimaan domestik brutonya? Ternyata ditopang oleh konsumsi, dan konsumsinya yang lebih berbahaya karena apa tadi? Disebabkan pinjol, disebabkan hidup dari tabungan, disebabkan oleh buy now pay later. Coba kita lihat data lagi. Desember 2023 sampai Juni 2025. Jadi jumlah pinjaman daring Desember 2024 itu 77,2 triliun, dan 2025 jadi 83. Nah, dari data aja, ini datanya dari OJK ya. Dari data saja sudah terlihat 2024 tiba-tiba pinjaman daringnya bertumbuh 25,6% dari 77 ke 83. Ada lagi Pegadaian. Nah, Pegadaian. Berarti kalau Pegadaian yang cewek-cewek punya emas, punya laptop, punya handphone yang sudah nggak kepakai, supaya bisa shopping, maka menggadaikan barangnya. Nah, di 2025 saja, bulan Maret itu 95,77%. Di bulan April naik jadi 95 triliun, April naik jadi 100,25 triliun, Mei naik jadi 103,36 triliun. Dari sini aja udah ketahuan, berarti apa? Banyak yang menggadaikan barangnya untuk konsumsi. Jadi kita jangan bangga dulu seandainya negara kita nomor 1 di G20 dengan pertumbuhan ekonomi terbaik, kalau pertumbuhannya ditopang oleh konsumsi, dan konsumsinya ternyata ditopang oleh pinjol. Nah, oke, kita kembali ke yang kedua. Apa perbedaan ekonomi pembangunan konvensional dan Islam? Yang kedua adalah efisiensi dengan keadilan distribusi. Dari tahun 2025 kita selalu efisiensi karena memang ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja. Ditambah 2026 IHSG kita ambruk karena disebabkan oleh indeks MSCI yang turun. Disebabkan yang kedua juga karena perang Iran, Amerika, dan Israel. Sehingga oil kita itu juga naik drastis. Aftur pesawat yang tadinya dari Samarinda ke Makassar cuman 800.000, atau dari Balikpapan ke Makassar cuman 800.000, sekarang sudah 2 juta. Dari Balikpapan ke Jakarta sekarang sudah 3 juta. Itu sudah murah banget. Gara-gara apa? Gara-gara minyak. Nah, kemudian harus dilakukan efisiensi. Efisiensi oke, bagus. Tapi prakteknya bagaimana? Kalau di Islam, efisiensi boleh, tetapi harus ada kriteria keadilan dalam distribusi. Sekarang kita lihat datanya. Apakah Indonesia sudah menerapkan efisiensi yang tepat sesuai dengan keadilan? Nah, ini ada data dulu. Kita efisiensi dan banyak anggaran kita ditarik dan diserap untuk kegiatan kementerian baru, namanya Kementerian Badan Gizi Nasional. Menurut data,
bahwa anggaran pendidikan itu berarti dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu menterinya namanya Profesor Abdul Mukti, dan yang kedua Kemendikti-Saintek, yaitu kita, Kementerian Kemendikti-Saintek. Nah, anggaran pendidikan itu diambil sebesar 335 triliun untuk apa? Makan bergizi gratis. Dan itu saya sangat apresiasi sekali, sangat support untuk kegiatan itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus diambil dari dana pendidikan? Oh, tidak akan terjadi sesuatu kepada pendidikan. Porsi untuk beasiswa, porsi untuk gaji guru, gaji dosen, dan perbaikan gedung sekolahan tidak terganggu. Tetapi faktanya betul atau tidak? Kita berbicara keadilan dalam konsep ekonomi pembangunan. Sekarang kita lihat datanya. Banyak yang dipotong. Di tahun 2025, gaji guru itu rendah dan dosen sangat rendah sekali. Di SMP SMA banyak guru yang gajinya 300.000, bahkan sampai hari ini 200.000, bahkan 100.000 masih ada. Khususnya di pedalaman Sulawesi, pedalaman Kalimantan. Dan yang mirisnya lagi adalah ternyata Indonesia itu termasuk negara Asia Tenggara dengan gaji dosen tertinggi. Singapura, Indonesia di akhir. Jadi gaji dosen saja, dosennya itu, dosen yang dimaksud di sini dosen ASN, itu terendah. Bagaimana yang bukan ASN, honor, dosen honor, dosen bantu atau dosen terbang? Itu baru berbicara dosen terbang. Bagaimana dengan guru? Guru honor. Berdasarkan persentase menurut data Kemendikti-Saintek bahwa persentase antara guru ASN dengan guru honorer itu 70/30. ASN-nya itu cuma 30, 70%-nya itu honorer. Artinya sangat miris sekali. Banyak guru-guru yang justru tidak bisa menyekolahkan anaknya gara-gara gaji gurunya sendiri kecil. Nah, ini yang terjadi tahun 2026, kita lihat. Dari sisi keadilan ya, teman-teman adik-adik kelas kalian yang tahun ini mendaftar dari jalur SNBT. Ini SNBT ini jalur apa? Prestasi ya? Apa istilahnya? SNBP jalur prestasi. P-nya itu prestasi. Yang daftar SNBP seluruh Indonesia itu 806.000 sekian. Yang daftar KIP itu 287,831. Yang pendaftar KIP-nya yang kuliah dan lolos. Jadi daftar KIP lolos 64.471. Tetapi yang eligible ternyata cuma 33.045. Sangat sedikit sekali. Banyak yang bilang, loh kan bapakmu punya toko. Belum tentu kalau punya toko itu kaya raya. Kan biasanya diminta foto rumah, kemudian kilometer. Kalau yang KIP ini pasti paham. Tetapi ternyata yang lolos, kenapa kalau anggaran MBG saja bisa 330 sekian triliun dipakai untuk makan, yang makan setelah makan jadi apa? Jadi pup. Kalau kita alokasikan ke 64 aja yang lolos NBP, itu nggak jadi pup, tapi jadi kekayaan intelektual. Ini baru jalur SNBP. Nanti kan ada jalur yang setelahnya kan? Istilahnya apa? SNBT. Nah, itu juga ada KIP-nya. Tapi ini saja, tapi info yang saya dapat, yang sudah daftar di SNBP, nggak boleh lagi ya, KIP-nya di SNBT. Nah, sangat disayangkan. Dan banyak yang galau. Teman adik tingkat kalian banyak yang galau, dia lanjut kuliah dengan kondisi kira-kira semester depan bisa beres PP nggak ya? Karena setelah masuk semester 2 nggak bisa lagi daftar KIP. Baik, indikator material dan indikator holistik. Indikator material di dalam ekonomi pembangunan konvensional, indikator yang digunakan adalah indikator material. Maksudnya apa? Yang terlihat oleh mata. Jadi misalkan kalau kita datang ke sebuah kota, kita melihat misalnya sebuah kota Philadelphia di Amerika Serikat. Banyak gedung-gedung mewah, banyak kantor-kantor yang elit, pencakar langit. Tetapi
di dalam Islam tidak hanya melihat dari indikator material saja. Oh, hebat ya. Kita kan nggak tahu, ternyata Philadelphia di Amerika Serikat disebut juga sebagai kota zombie. Ada yang tahu kenapa disebut kota zombie? Betul, karena di situ adalah pusatnya pengguna narkoba dan terang-terangan menggunakan narkoba dan nggak ditangkap. Orang yang ngefly habis makan narkoba itu kan super gila ya, kayak zombie. Mau dibacok sampai berdarah, dia tidak akan sakit. Kapan dia akan merasa sakit? Ketika narkobanya sudah hilang efeknya. Baru dia ngerasa, wih tanganku berdarah. Kemudian, aku habis mukulin orang. Dia nggak sadar. Di balik dari, bahkan di tengah kota Philadelphia, kalian bisa melihat di YouTube, itu sangat miris sekali bahwa banyak masyarakat di sana menggembel, tidak punya keluarga negaraan, pendatang imigran, dan tidak terurus. Bahkan menurut beberapa vlogger yang ada di sana, orang Indonesia yang kuliah, ketika keliling ke kota Philadelphia itu bau, orang kalau buang air kecil itu di pinggir jalan. Kalau kita kan ada etika. Di Islam itu ada etika. Jadi kalau buang air kecil, ya kita ke masjid atau kita ke tempat yang ada tempat buang air kecilnya. Di sana karena tidak ada etika, kemudian indikator holistik itu artinya pendekatannya adalah pendekatan individu. Jadi sumber daya manusianya yang ditekankan. Kalau indikator material berarti dia lebih condong kepada indeks pembangunannya. Oke, kita senang seandainya kita punya rumah yang mewah, tetapi apa gunanya rumah kita mewah, mobilnya 3, tetapi di dalam rumah tangga kita itu anak kena narkoba, istri keracunan, miras. Di rumah tangga akhirnya apa? Sering kelahi. Suami ketahuan selingkuh. Enak nggak kira-kira kalau tetangga melihat, iri ya, rumahnya bagus, kemudian mobilnya mewah, setiap bulan selalu buat story lagi ke Jerman liburan. Enak kan? Tetapi di sisi lain, di dalam itu hancur-hancuran. Nah, di dalam ekonomi bangunan Islam itu juga melihat indikator holistik tadi, bahwa manusianya juga harus diperhatikan. Jangan memikirkan, mewah ya, enak ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan perbedaan atau perbandingan fundamental antara ekonomi pembangunan konvensional dan syariah. Oke. Saya mau tanya dulu, dari penjelasan yang saya sampaikan, saya minta satu orang untuk menjelaskan dengan bahasa kalian satu saja, menjelaskan bukan menyebutkan, perbedaan fundamental antara ekonomi pembangunan syariah dengan ekonomi pembangunan konvensional. Silakan, ada yang mau mengacungkan diri dulu? Silakan Yolanda, apa perbedaan yang kamu tangkap dari penjelasan antara ekonomi pembangunan syariah dengan ekonomi pembangunan konvensional? Yang saya tangkap tadi, kalau konvensional itu nggak ada kaitannya sama makosid syariah, sedangkan ke pembangunan syariah itu lebih mendalami di makosid syariahnya. Tapi sistemnya sama Pak, bedanya cuma di makosidnya sama enggaknya. Baik, jadi menurut Mbak Iwanda ada penekanan dari sisi tujuan syariat, dan itu dipaparkan atau dijelaskan lebih detail di dalam fokus, yaitu kemaslahatan. Baik, saya rasa sampai sini dulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi di materi yang selanjutnya. Silahkan dirapikan mejanya, dan kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.